akan membahas metode update CNA pada bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classes dan classes addressing. Yang keempat ada classes subnetting. Yang kelima ada konsep box subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Masuk saja pada bab yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama dan setiap perangkat. Nah, identitas tersebut ini dinamakan dengan IP address. Jadi, IP address ini dibagi menjadi keempat versi, yaitu versi 4, kita dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, pada bab kali ini kita akan fokus ke IP versus versi 4. Hmm. Ini IP address itu di sebelah sini. Biasanya di sini itu ada slash 24 atau grafik. Grafik ini itu diperlukan untuk mengkonfigurasi pada net, grafik juga itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan pada situasi. Nah, selanjutnya ada subnetting adalah upaya proses untuk mengakses sebentuk dengan jumlah file yang cukup banyak. Jadi kalau untuk kita untuk mengetahui titik diperlukan subnetting lebih dahulu ke teman-teman. Oke, selanjutnya ada IP address private dan IP public. Nah, di sini IP address versi 4 itu terbagi menjadi dua, yaitu kelas private dan kelas public. Nah, singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Nah, kalau IP public ini, kalau kalian mengakses di mana saja jaringannya akan terhubung, seperti facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Kalau secara tidak sadar, kalian sudah mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh diri kalian dengan koneksi ke internetnya. Nah, selanjutnya ada IP private. Biasa digunakan dalam jaringan lokal yang dapat diakses langsung dari internet. Biasanya ini tuh terletak di sebuah atau di dalam lokasi saja, tidak bisa terintegrasi dari luar. Nah, ini di sini ada kelas dari IP private. Itu seharusnya ada 5 sebenarnya, tapi itu hanya untuk penunjang saja di sini dengan yang terbaik ada 3 kelas saja, kelas A, B, dan C. Selanjutnya ada kelas bus dan kelas addressing. Nah, IP address privat ini alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Kalau IP address public, biasanya alamat IP yang diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8.8.4. Nah, di sini itu terdapat 5 kelas, tetapi ini tidak bisa digunakan kelas D dan kelas E. Jadi kita menggunakannya hanya kelas A, B, dan C saja. Dan di setiap kelas ini sudah ditentukan CDN. CDN ini sama dengan prefix. Jadi ini sudah ditentukan. Nah, untuk kelas ini kalau lebih detail di sini aja, yaitu kalau untuk kelas lain yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255 255.255. Nah, di sini itu kalau semisal kalian mendapati IP yang 10.256.10.1 itu bukan termasuk dalam IP. Ini yang kedua juga sama seperti itu, teman-teman. Yang ketiga juga sama. Kalau angkanya lebih ini, jadi itu tidak termasuk dalam IP private.
Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti traffic. Traffic itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Selanjutnya ada subnet mask. Yang ketika ada IP network itu alamat pada suatu jaringan LAN. Kalau IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Selanjutnya ada range IP yang bisa digunakan. Nah, kita masuk pada kasus subnetting yang pertama. Nah, di sini terdapat 12 PC. Diketahui 12 PC dengan IP 192.168.0.x. Nah, di sini kita mencarinya yaitu dengan melihat berapa banyak PC. Di sini terdapat 12 PC dan kita cari pangkat dari eh, dua pangkat berapa biar hasilnya lebih dari 12 biji dan tidak pas dengan 12 yaitu 2 pangkat 4 hasilnya 16. Yang pertama kita cari grafik. Nah ini ada rumusnya yaitu 32 dikurangi dengan pangkat di sini. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 24. Yang kedua ada total IP. Ini rumusnya yaitu ada 2 dan ini untuk pangkatnya yaitu ini rumusnya 32 dikurangi dengan grafik, yaitu 32 dikurangi 8, hasilnya yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang ketiga ada subnetting mask, yaitu ini rumusnya 256 dikurangi dengan total IP sama dengan 240. Maaf, ini kurang 0. Nah, jadi ditulis dengan 255, 255, 255, 255 titik 240. Yang keempat ada IP network, yaitu 0. Nah, di sini tulis 16, kita ambil dari total IP-nya. Dan di sini itu kita 32 itu kita hasil dari pangkat kelipatan 16, yaitu 32. Yang ditulis dengan 192.168.0.0, kita tulisnya dengan angka yang paling awal. Yang kelima ada IP broadcast, yaitu kita kurangi satu dari atas dari angka di atas ini, yaitu 16 kurangi 1, 15, 42 dikurangi 1, yaitu 31. Ditulis dengan 192.168.0.15. Nah, dan IP yang bisa digunakan yaitu kita ambil dari IP network, tetapi kita lebihkan satu, yaitu jadinya 192.168.0.1 dan sampai 192.168.0.14 ini dikurangi satu, jangan sampai di 15 pas, jadi tulisnya T14. Selanjutnya ada kasus subnetting yang kedua. Ketahui 60 PC dengan IP 192.168.10.x. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu eh, dua pangkat berapa biar hasilnya itu lebih dari 60. Nah, kita nemu yaitu 2 pangkat 6, hasilnya 64. Nah, kita cari profitnya. Sini ada rumusnya 32 dikurangi dengan pangkat, yaitu 6, sama dengan 26. Yang kedua ada total IP, yaitu 2 ke 32 dikurangi dengan PV, yaitu hasilnya 2 pangkat 6, sama dengan 64. Yang ketiga ada subnetting mask. Nah, di sini ada 256 dikurangi dengan total IP 64 sama dengan 192. Jadi, subnet masnya hasilnya 255.255.255.192. Yang keempat ada IP network. Yang ditulis 0. Di sini kita tulis dengan total IP dan di sini sama kayak tadi kelipatan dari 64. Kita tulisnya 192.168.10.0. Nah, yang kelima ada IP podcast, yaitu ini dikurangi satu sama seperti yang tadi, yaitu hasilnya 192.168.10.63. Dan IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Selanjutnya ada kasus subnetting yang ketiga. Di sini diketahui 100 listrik dengan IP 192.168.0.x. Nah, ini kita carinya juga sama seperti tadi, pangkat yang lebih banyak, pangkat yang hasilnya lebih dari 100, yaitu 2 pangkat 7, hasilnya 128.
Atlas prefiknya itu 32 dikurangi dengan pangkat 7 sama dengan 25. Lalu ada total IP yaitu 2, 30 dikurangi prefik 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, untuk subnet massnya yaitu 756 dikurangi dengan total IP sama dengan 128. Subnet massnya misalnya itu 255.255.255.128. Nah, untuk IP networknya yaitu 0, 128, dan ini kebagiannya itu 256. Tulisnya 192.168.0.0. Yang 5 ada IP broadcast yaitu sama. Tulisnya seperti yang tadi. Dan radius IP yang bisa digunakan pada 100 PC ini yaitu 192.168.0.1 sampai 192.168.0.146. Selanjutnya adalah konsep blok subnet. Nah, jadi blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Itu setiap blok subnet tidak bisa saling ping komunikasi. Nah, kumpulan PC yang berada pada satu ruangan berkonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi ini semisal ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi setiap ini itu terletaknya di ruangan yang berbeda. Ini bisa saja di lantai satu, ini lantai dua, lantai tiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada IP versi 4 delivery type. Dibagi jadi tiga, yaitu yang pertama ada unicast, yaitu one-to-one communication. Jadi pada unicast ini, proses pengiriman data dapat diterima oleh satu dari satu host menuju ke satu tujuan saja. Itu biasa disebut dengan IP address kelas A, B, C, dan kelas A, B, dan C. Nah, selanjutnya ada multicast yaitu one-to-many communication. Merupakan proses pengiriman data dari satu host menuju ke um, host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Jadi ke beberapa, tidak ke semua. Ini biasanya kita ketik kelas IP kelas D. Nantinya ada broadcast, yaitu one to all communication. Nah, dari satu host terkirim ke pengiriman data diterima oleh semua host pada semua tujuan. Atau ada satu blok subnet di sini. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Nah, switch yaitu mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini dan yang berbeda network. Nah, jadi kalau switch itu mengoneksikan hanya ke satu network. Tapi kalau router itu yang dapat mengoneksikan ke berbeda network. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.